sini saya ada berkesempatan untuk melakukan penyuluhan keluarga berencana ya. Mungkin ibu-ibu di sini udah sangat sering mendengar keluarga berencana. Mungkin udah banyak juga penyuluhan-penyuluhan tentang keluarga berencana. Nah, saya mulai aja keburu asar ya. Next. Jadi KB itu apa sih? Jadi KB itu keluarga berencana. Jadi perencanaan kehidupan masing-masing suami istri dalam melahirkan dan mendidik anak sebagaimana yang diinginkannya nanti. Jadi KB itu telah dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 1970 dengan berdirinya BKKBN atau Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional. Next. Yang sasaran KB itu siapa aja sih? Jadi sasaran KB itu yang harus mengikuti program KB itu biasanya pasangan usia subur, itu di antara usia 15 tahun sampai 49 tahun. Di sini mungkin ibu-ibu ada yang masih usia-usia produktif atau next. Ya. Jadi mengapa sih kita harus ber-KB itu? Jadi ber-KB sendiri itu untuk menekan laju angka pertumbuhan penduduk sendiri. Setelah itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan juga untuk membantu perekonomian yang lebih baik dan mengurangi angka kematian ibu dan bayinya. Oke, next. Di sini dari KB sendiri itu bisa dilakukan dikenalkan jenis-jenis kontrasepsinya. Jadi kontrasepsi itu ada dua, yaitu yang kontrasepsi alami dan juga kontrasepsi modern. Nah, dari kontrasepsi alami sendiri itu yang pertama itu ada coitus interruptus, maksudnya itu dalam bahasa kedokterannya. Jadi itu senggama terputus. Jadi biasanya kalau ibu-ibu sama bapak sedang berhubungan, biasanya dilepas dulu. Kalau udah mau ejakulasi dilepas, biasanya kalau istilahnya di luar. Setelah itu ada juga metode kalender, yaitu dengan cara menghitung masa suburnya. Setelah itu juga dengan amenorelaktasi, jadi pada ibu yang sedang menyusui. Oke, next. Nah, kalau untuk metode modern sendiri biasanya ada MKJP, jadi metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, di sini yang paling disarankan oleh pemerintah. Jadi efektivitasnya tuh sampai 99%. Jadi dia mengurangi angka putus pakai, maksudnya. Jadi kita nggak lupa gitu, maksudnya efektif. Nah, dan juga ada juga yang non MKJP, yaitu jangka pendek. Itu tapi efektivitasnya lebih rendah. Nah, angka putus pakainya tuh kadang lupa itu sangat tinggi. Nah, kalau yang jangka pendek itu biasanya ada kalau kondom sendiri kan dijual bebas di sini, tapi risikonya biasanya juga ada terjadi kebocoran dan risiko hamilnya juga lebih tinggi. Setelah itu ada pil KB, itu juga dijual bebas. Nah, di sini dia berisi hormon kombinasinya, tapi biasanya terdapat efek samping seperti asinya seret, terus berat badan juga meningkat, terus siklus head juga tidak normal. Dan juga dari jangka pendeknya juga ada yang metode suntik. Di sini ada yang per bulan. Biasanya itu kombinasi progestin dan estrogen. Nah, biasanya perdarahannya lebih sedikit dari yang per 3 bulannya itu. Dan yang biasanya efek sampingnya juga terjadi perdarahan yang banyak, terus siklus haidnya juga tidak normal, terus biasanya timbul flek-flek hitam di wajah. Nah, kalau yang sekarang, yang modern sekarang yang paling sangat dianjurkan itu biasanya sekarang itu ada IUD atau biasanya spiral. Jadi itu dia tidak non hormonal ya. Di situ efek sampingnya perubahan siklus haid biasanya pada 3 bulan pertama itu terjadi perdarahan. Tapi dia keuntungannya tuh efektivitasnya sangat tinggi. Usia pakainya juga bisa sampai 5 sampai 10 tahun. Dan ada juga implan atau biasanya disebut susuk, mungkin ibu-ibu tahunya susuk. Di sini dia tapi dia mengandung hormon progestinnya, hormon. Jadi bisa jadi ada peningkatan berat badan, itu efek sampingnya.
terus haidnya jadi teratur, bisa juga jerawat. Namun ada keuntungan dari susuk itu sendiri, biasanya usia pakainya hingga 5 tahun, terus tidak perlu kita bolak-balik ke puskesmas atau ke bidan terdekat untuk memeriksa. Oke. Kalau yang lebih efektif lagi itu biasanya ada dua, itu yang sterilisasi, itu ya disterilkan, itu ada MOW dan MOP. Jadi dia melalui metode pembedahan. Jadi kalau yang untuk perempuan sendiri biasanya dilakukan pengikatan atau pemotongan pada saluran tuba falopinya itu. Terus untuk kalau sedangkan yang laki-laki sendiri itu nanti dilakukan pemotongan pada saluran penghasil spermanya. Nah, di sini keuntungannya sangat efektif, terus tapi juga tidak mempengaruhi libido seksualnya sendiri. Sedangkan kalau yang laki-laki itu kerugiannya itu biasanya irreversible ya, kakinya tidak bisa dibalikin lagi karena udah disterilkan. Mungkin kalau dari KB sendiri, dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? MOP ya. Mungkin kalau KB mungkin udah sering ya Bu, sering di COVID. Kalau memang tidak ada yang mau bertanya, saya sudahi karena udah mau asar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.